Halo, ketemu lagi dengan Bang J yang fenomenal dan unik dan lucu. Sekarang saya bersama teman saya seorang Habib keturunan Nabi. Perkenalkan, namanya Habib Adi Asgar. Nah, sekarang kita di sini tukar pikiran, berbincang-bincang. Nah, ini yang saya tanyakan, profesi Anda ini di majelis di Selawatan ini sebagai apa? Ya, jadi intinya ini bersolawat bareng-bareng semuanya warga sekitarnya untuk mencari ridho dan syafaatnya Rasulullah SAW dan Allah Ta'ala. Dalam hati kita harus siapa? Ini bersama-sama. Jangan sampai ada yang mencakup pautan dengan yang lain. Ayo kita bersama-sama bersolawat, beribadah, dan acara sholawatan ini untuk menarik teman-teman semua jamaah yang hadir untuk beribadah di rumahnya masing-masing ataupun di rumahnya masing-masing untuk lebih baik, untuk istiqomah. Ini cuma pancingan aja supaya apa? Ayo ingat ibadah terus, jangan lupa dengan ibadah kalian yang di rumah, sholatnya, ngajinya, semua dijaga semua. Jadi itu untuk mengingat. Ini cuma gebiar sholawat apa? Ini mengingatkan kita, oh ada ibadah, tapi ini pun udah ibadah betul bagus, tapi itu tadi yang lebih kita pegang karena sholat adalah tiang agama, harus kamu cekat, kamu pegang untuk kedepannya semua. Yang itu yang menyelamatkan di alam kubur dan akhirat. Jadi kita berselawat itu mencari ridhonya Allah. Betul. Nah ini ya tetap jangan sampai ada pun. Ya itu tadi memang ya fenomenal sekarang emang sholawat lagi wah, terutama di daerah pesisir, kampung-kampung dan desa-desa. Semangat semua ibu-ibu, anak muda-mudi, sampai anak muda-muda yang bawa bendera. Ada yang cuma pakai erol lagu, tapi yang suka yang pakai erol kasihan kalau kena matanya yang jamaahnya sakit. Jangan sampai pakai itu. Itu tadi dia walaupun sampai bergerak-gerak ini banyak anak pang, anak bonek, anak jalanan, anak broken home ikut datang. Oh, campur ya? Iya datang. Dalam arti itu ini kok dia tuh merasa di sini kok enak, di sini kok nyaman. Dalam arti nyaman apa? Tidak ada tawuran, tidak ada yang miras. Walaupun yang dulu pernah ada, aku pernah dengar, tidak ada. Jadi depannya ayo, ini yang bertanggung jawab ya, bukan yang dihadapi panggung aja. Yaitu masyarakat, yai, ulama atau sepunya yang warga sekitarnya. Ayo kita bareng-bareng untuk menjadikan yang lebih baik semuanya. Walaupun emang ya, ampun ya kayak hati ini kalau emang selawatan yang kurang beradab ya kita malu sama Rasulullah. Walaupun ini beribadah betul, walaupun dengan sholawat apapun diterima sama Rasulullah, sama Allah Ta'ala terima. Tapi ya ayo dengan adab yang baik, jangan bicara, jangan rokokan, dengerin waktu ngaji, bawa buku tulis. Kalau ada cara ceramah ulama dicetet, ditulis, kasihkan ke anak-anaknya atau tangganya untuk yang perlu. Situlah semua itu harus ridhonya Allah semua. Jadi jangan sampai ada apa-apa pun. Lebih nikmat kalian di ridhonya Allah. Situ. Jadi Habib ini acara sholawat ini untuk membentuk generasi muda yang lebih baik. Betul. Yang terarah, yang tidak positif. Iya, dalam arti gini, kita ini masuk selawatan ini jangan sampai ada perubahan yang jauh, yang enggak negatif. Ayo kita bareng-bareng. Ada majelis Banjari Murni, ada Banjari yang emang harus sehat, ada yang emang harus lebih baik. Ya ini kebiasaan sholawat memupuk hati kita semua, meniatkan kita semua untuk jadi lebih baik. Kalau udah baca bareng sholawatan kayak gitu sholawat, nggak mungkin baca semua di rumah masing-masing kan, nggak mungkin. Nah ini mau berjamaah bareng-bareng baca semuanya, nah diterapkan di rumahnya masing-masing untuk beribadahnya untuk semuanya. Situ. Jadi jatuhnya ini ceramah dan sholawat. Ada motivasi untuk anak muda, biasanya aku suruh sepuh yang di situ pada atau siapa yang kasih motivasi anak muda-muda ini. Dan dia merasa atau lurahnya situ masa diorangkan. Jadi merasa dia itu aku diorangkan. Dia merasa senang. Ini loh pagamu di sini.
monggo diperhatikan, jangan cuma di kantor aja, harus diperhatikan ke bawahnya ya apa masalah semua. Harus ada perhatian dari warga, pemerintah, ulama, atau sepuh-sepuhnya, biar terbentuklah ukhuwah Islamiyah yang sama-sama untuk kebaikan semuanya. Walaupun yang non-muslim ataupun tetap ukhuwah Islamiyah dijaga tuh, lebih enak, nggak saling sikut-sikutan, nggak saling menjelekkan, paling menghibah ataupun mencela semuanya. Ayo bareng-bareng untuk kemaslahatan. Jadi arahnya ke religius. Ya, religius itu ridhonya Allah. Semua agama itu baik semua baik semua. Maksudnya berarti baik untuk kebaikan. Agama manapun semua melarang miras, narkoba dilarang. Nah, makanya ayo bareng-bareng kita untuk kebaikan semuanya. Tidak ada dengan agama manapun, tidak ada untuk yang berzina, tidak ada. Semua baik semua. Nah, dalam arti apa? Tetap ayo itu agama lain, ayo berbuat bareng-bareng untuk kebaikan semua. Oh iya, bedanya apa majelis Ya. dan bersolawat? Majelis ilmu itu lebih indah, majelis ilmu itu lebih indah karena apa? Itu warisannya Kanjeng Nabi yang betul-betul warisan. Kalian ilmu dapat manfaat duniamu, akhiratmu. Ibadah tanpa ilmu tidak terima sama Allah Ta'ala. Itu penting. Di mana kamu ngajimu, di mana kamu rutinanmu yang betul-betul untuk beribadah, sholatmu, ngajimu semua harus jaga betul-betul, itu. Supaya apa? Untuk ngaji pun kita dapat ridhonya Allah. Kalau kita ibadah, sholat kita nggak betul, ngaji kita nggak betul, puasa kita nggak betul, tidak diterima sama Allah Ta'ala. Semua ada aturannya semua. Terus satu lagi, kelakuan kita juga harus wajib positif itu. Walaupun apa, tetap ya jalan semuanya. Emang manusia nggak ada yang sempurna. betul. Nggak ada yang sempurna. Banyak hilafnya. Nah disitulah kita saling mengingatkan. Kalau orang yang dinasihati ataupun itu diberitahu, itu karena cinta, karena sayang, bukan karena benci. Betul, Nah, betul. kalau ada di medsos biasanya ada yang berstatus ini tersinggir, berarti itu perhatian. Ya, walaupun yang buat status bukan untuk menyindir dia, tidak ada. Dia itu cuma menyindir dirinya sendiri untuk motivasi bersama-sama untuk kebaikan. Dan mati, ayo maju bareng-bareng. Lah kesindir pun bagus, berarti kita itu perlu. Kalau sindir berarti dia itu kerasa. Lah kerasa itu lebih indah karena bahasanya itu mengakui. Kalau kita mengakui, oh iya aku dosa kayak gini. Ayo motivasi kita untuk kebaikan pelan-pelan. Hubungan kita sama manusia ya apa? Hubungan kita sama Allah Ta'ala ya apa? Harus jaga. Gitu. Jadi sholawat ini sama majelis ini sama ya, jatuhnya sama. Majelis itu kumpulan. Tapi kalau di majelis kalau bisa itu kumpulan yang lebih apa ya? Lebih enggak bahasanya lebih tenang. Apalagi majelis ilmu. Beda. Kalau selawatan emang arahnya lebih ke biarnya dan ya pun ya ini tadi ada pro dan kontra dari orang-orang itu biasa. Pro kontra itu ya tadi ada macam omongan orang-orang ya udah kita nikmati ini karena kita selawatan Kanjeng Nabi. Kita selawatan Kanjeng Nabi. Insya Allah dari hidayahnya dari sahabatnya Kanjeng Nabi, ayo bareng-bareng untuk kebaikan semua. Mungkin hatinya bisa dulu ya Allah, mungkin berbuat dosa dulu. Ayo memotivasi kita semua, terutama kita sendiri, memotivasi untuk kebaikan semuanya. Sama orang lain, sama warga, sama teman-teman, saudara harus bareng-bareng. Jadi untuk merubah generasi muda yang lebih baik, lebih terarah, atau lebih ke jalur positif. Jalur positif tetap semua itu harus. Sholawatan ini jalur positif. Ayo bareng-bareng. Dibarengkan semua apa? Ayo orang-orang semua itu kebersamaan semuanya, terutama orang-orang yang yai, ulama yang sekitarnya. Ini ayo bareng-bareng. Ilmu yang bermanfaat semuanya itu lebih indah. Apalagi teman ingat ridhonya Allah Ta'ala. Lebih nikmat, lebih indah. Dan kita jangan lihat apa kita manusia, kalau kita berharap sama manusia atau kita bahasanya fan sama seseorang, jangan, tidak ada manfaatnya. Jangan, tetap sama ridhonya Allah lebih indah. Karena fan apapun tidak apa-apa itu memotivasi. Ayo bareng-bareng kita untuk kebaikan, monggo itu indah. Ayo bareng-bareng untuk kebaikan semuanya. Tapi kalau dapat ridhonya Allah
lebih istimewa. Itu yang indah. Dip, dalam arti jangan berharap ke manusia itu dalam arti gimana? Nah, bahasanya gini, manusia itu manusia kita ya, kita kalau bahasanya ya WA kita ya, WA kita japri, Ya. terus gak dibales sampai sehari 2 hari, ya apa perasaan kamu? Perasaan kamu ya apa? Marah. Nah, itu loh, itu yang manusia. Kita sama Allah Ta'ala munajat, doa. Allah sendiri tahu di mana-mana. Allah Maha tahu, Allah Maha melihat. Lebih nikmat. Bahasa kayak gitu. Ini bahasa biasa. Kita WA itu loh. Kita telepon. Nah diangkat. Ya apa perasaannya? Kecewa. Ya, bayangin. Allah sendiri itu memanggil dengan adzan. Kita dipanggil, kita sedisik dulu. Nah, bahasanya kita berkomunikasi sama Allah itu lebih indah. Itulah dalam arti apa? Sama Allah Ta'ala. Kita pun WA aja ya. Niat serius. Kita niat untuk ya jelas silaturahmi tapi nggak dibales. Hati apa? Sakit. Nah, itu manusia. Kalau Allah Maha segalanya, tahu di mana kamu, yang menafkahi kita, yang semuanya dapat syafaat kita. Sehat itu nikmat. Loh, terima kasihnya apa? Kita yang beribadah sama Allah. Tidak ada apapun balasan. Nikmat mata kita, jiwa kita, mata kita, badan kita. Segitulah. Kalau berarti apa? Ayo bareng-bareng. Untuk kebaikan. Walaupun ya semua dapat dosa semua ada hilaf itu semua ada hilaf. Kita manusia. Ayo bareng-bareng untuk kebaikan. Ayo bersama-sama. Makanya sholawatan bersama-sama itu apa? Insya Allah dapat hidayah syafaatnya Rasulullah untuk berbaik lagi di rumah, untuk dapat ya ingat kita sholawatan. Jaga adab kita cari ilmu kita nanti ya apa, orang lain ya apa responnya nanti ya di situ. Di situ. Tapi contohnya gini ya. Tapi saya ini berbaik sama seseorang. Ya, betul. Tapi selama ini saya tidak pernah berharap untuk dibalas. Dan saya tidak meminta. Dan kedua, saya tidak minta untuk diganti. Nah, dalam arti gini, kadang-kadang disalahartikan sama seseorang. Jadi kalau kita baik, pikirannya itu bisa ada maksud tertentu. Bahasanya ini ada tidak balasan. Betul. Bahasa balasan. Ya nanti kamu nurut sama aku, kamu harus bisa perhatian sama aku. Berarti kita niatnya udah aku kasih karena Allah Ta'ala. Intinya ini ya itu. Kita kalau sama manusia ada cerita Luqman Hakim, Nabi Luqman membawa keledai. Keledainya kecil, dituntun berdua. Dituntun. Lewat suatu desa ngomong, loh itu loh keledainya nggak dinaikin. Ya udah, si Luqman naik seret. Tahu lagi, loh itu loh apa? Yang nuntun ayahnya. Ini yang naik anaknya, turunlah gantian ayahnya yang naik. Salah lagi naik, lu itu loh masa anaknya suruh nuntun gak kasihan sama anaknya, naiklah dua-duanya, naiknya keledai dua-duanya. Loh ini lo keledai, kasihan dia keledainya, masa dua-duanya naik, diangkatlah keledainya berdua sama Luqman Hakim. Nah itu lo gila orangnya. Nah itulah omongnya manusia, gak ada yang betul. Jangan berharap untuk kamu dengan perhatiannya untuk manusia, jangan. Karena manusia dah ada, kita beda. Minta ridhonya Allah, ridhonya Rasulullah. Dan ada bahasanya, ada guru spiritual yang kalian pegangi betul-betul, yang emang betul ridhonya Allah. Guru yang betul-betul yang emang ridhonya Allah. Itu yang kamu pegang betul-betul supaya mengoreksi diri kita apa kurangnya. Koreksi diri kita mungkin untuk kedepannya ya apa, itu harus ada gurunya itu. Karena punya guru spiritual dan ada majelis ilmu minimal seminggu sekali di daerah masing-masing. Insya Allah ada. Daerah masing-masing insya Allah ada. Walaupun yang kalian ngajar, jangan yang visi besar, tidak enak. Masing-masing di masjid apa besar pun ada majelis ilmu antara maghrib sampai isya. Itu supaya bahasa mengecas hati kita, mengecas kita supaya kita untuk lebih baik lagi. Makanya di sini kan saya sering bantu. Betul. Saya sering sama orang sering baik. Dadak itu disalahartikan. Dalam arti gini,
saya melakukan kebaikan bukan untuk pencitraan, Betul. tapi untuk saya bekal Ya, besok di akhirat pahala yang saya cari. Tapi orang itu pikirannya ada sendiri, ini itu tadi negatif, selalu arahnya negatif. bahasanya mungkin bahasanya ya, karena mungkin si manusia ini tadi ingin membetulkan diri sendiri dan ingin apakah dia itu ingin diakui bahasanya. Aku pun berbahasa mungkin manusia kan semua kan harus aku itulah ego dalam arti apa, mungkin ada gesekan atau apapun yang pernah ada sesuatu yang masalah, makanya orang yang bersalaman sesama muslim ya, sama laki maupun perempuan ini menelusur ke dosa, saling memaafkan, saling ini lebih sama-sama untuk sama. Emang kalau emang si manusia si A ini tadi mengatakan kayak gitu, sudah dinikmati aja. Kita pun nggak perlu mengaku dari dia. Iya, betul. Hanya Allah yang tahu. Kalau kita mengaku dia buat apa? Di surat Al-Ikhlas tidak ada tulisannya Al-Ikhlas. Karena ikhlas itu sama Allah Ta'ala. Tidak perlu ada tulisan, tidak perlu ada pengakuan. Hanya Allah yang Maha tahu dari segala-galanya. Itu yang penting di situ. Betul. Karena karena kita ini hubungannya sama Allah. Kalau manusia tetap selesai hubungan kita udah memaafkan, kalau si salah beliaunya sudah, kita urusannya Allah Ta'ala. Tetap kita baik semua, hanya ridho Allah Ta'ala. Betul. Makanya di sini kita itu sedekah, melakukan kebaikan, bukan untuk minta dibalas, Iya, betul. bukan untuk minta dihargai, ya Tuhan Yang atau Allah yang membalas. lebih nikmat karena jangan sampai hati kita itu loh, ini kok gini sebenarnya. Itu bahasanya tuh kebaikan itu setan pun bisa merasa memompak kita untuk kebaikan ada. Jangan sampai kita berharap kita kebaikan sampai nafsu kebaikan, itu bahaya. Kebaikan makanya ada guru spiritual yang emang betul-betul guru karena Allah, itu penting. Jadi bahasa yang terpenting kita ya kebaikan sedekah, tapi dengan nafsu kita mau di medsos, mau di foto, mau dianggap sedekah sama orang, emang tidak ada nikmatnya. Apa nikmatnya? Tidak ada itu hanya Allah Ta'ala. Gak usah pengakuan dari manusia. Berapa sih kita sih gitu? Zaman dulu orang-orang sedekah, salah orang tua dulu nggak ada yang ngeliat. Jadi medsos, di foto, dipamerkan, saya ngasih orang ini, ngasih udah jangan. Kasihan yang dikasih, nggak tahu yang di rumah dia itu kayak apa, nggak makan, nggak minum, kasihan. Buat apa nanti ke depannya, kasihan dia. Kasihan, bareng-bareng sama bahasanya ya. Kalau kita sendiri dikasih sama orang terus difoto, bagaimana perasaannya? Bagaimana nanti di medsos dunia medsos lo ini loh, bagaimana nanti anak-anaknya, saudara-saudaranya. Berarti dia berjuang hidup untuk kebaikan, dia berjuang hidup untuk kemiskinan dia sendiri. Gak perlu tambahin lagi tambah dengan di medsos. Aduh, loh, ini orang fakir miskin, ini di medsos kayak gini. Nah itu tadi, kita mencari itu. Nah itu bersedekah pun jangan sampai ada dengan nafsu. Beribadah pun jangan sampai nafsu. Kita dengan apapun jangan sampai nafsu, karena nafsu itu digantui pasti dengan setan. Kebaikan ibadah lebih nikmat semuanya ridhonya Allah. Ada batas-batasan. Jadi kita mengambil kesimpulan bahwa kita melakukan kebaikan, Ya, tidak usah cari muka atau pengakuan. Itu tidak perlu, jangan. Buat apa? Lebih nikmat. Bahasanya memberi tangan kanan, jangan sampai tahu tangan kiri. Ini bahasa kiasan. Maksud bahasa apa? Bukan maksudnya tangan kiri tidak boleh, enggak. Karena apa? Jangan sampai tahu orang, jangan sampai tahu dari orang, itu lebih nikmat. Pengakuan lebih nikmat. Karena apa? Ya emang, ya betul sih sedekah emang perlu sedekah, emang perlu disiarkan, tidak masalah. Ada bedanya masing-masing. Nah, kalau kalian sebelum siap untuk merasa dengan sedekah ini untuk dipamerkan atau apa, jangan dulu. Kita ayo untuk kebaikan semua dulu. Sedekah ada bidangnya masing-masing. Jadi kita jangan mengaku dari manusia ini, tidak ada manfaatnya. Emang situ. Ya. Oh, satu lagi Bib ya. Apa itu? Ini kan kadang-kadang kita
ketemu teman-teman. Iya, betul. Kadang-kadang kita ini digodai gitu ya. Ya. Contohnya kayak gini. Kamu hari ini yang bayarin. Traktir. Oh, Traktir. iya, betul. Kamu harus sedekah. Sedekah itu tidak membuat kita miskin. Betul. Nah, yang anehnya, kita disuruh sedekah, sedangkan dia nggak bersedekah. Cuma disuruh orang itu suruh makan, mentraktir. Jadi ya dengan istilah kata-katanya meminta-minta. Iya. Nah, sekarang gini, istilahnya orang itu sedekah, tapi dia tidak bersedekah, itu gimana? Orang seperti itu. Ya itu bahasanya mungkin ya kan teman. Yang bahasanya teman ini mungkin ada saat bercanda dan ada saatnya bercanda lebih, dan ada yang bercandanya itu menyakitkan. Nah inilah, ini ya mana juga manusia ya, kita tidak ada yang sempurna. Makanya ya mungkin dinikmati aja, mungkin bahasanya oh berarti kita harus buat baik sama dia. Ya kan dia mungkin dia itu pingin menikmati uang dari kita. Jadi jatuhnya jatuhnya ini dia manfaatkan. Ya pasal kalau kita mampu silakan. Kalau kita belum siap, ya dijauhi pelan-pelan itu tidak masalah. Tapi kita tetap jangan sampai membuat dia rasanya sakit, jangan. Tetap kita baikin. Itu berarti mungkin dia bahasanya, berarti kan dia perhatian. Kalau bahasanya ya, kalau kita itu kan berarti kan dia perhatian, ingin menikmati uang kita. Belum berarti nggak apa-apa, kita nikmati. Kalau ada pun kita lebih masalah. Ada pun monggo deh kita kasih. Berarti apa? Berarti kita harus sedekah bahasanya. Anggap aja teman diri. Kalau terus-terusan ya emang ya jangan terlalu. Itu dimanfaatkan. Ya tapi kalau mampu ya monggo sih tak. Memang sedekah itu tak membuat kita miskin. Betul. Kalau kita ada uang, iya tetap sedekah sedikit itu tidak masalah. Mengeluarkan berkah semua. Allah. Bahasanya kan itu di berkahnya Allah Ta'ala semua. Memang nikmat di mana. Berarti bahasanya kita bayangin ya, kalau kita di jalan, ini masalah sedekah juga ya. Kita di jalan, ada orang minta-minta. Berarti bahasanya kita ini, uang kita itu disucikan. Jadi mana yang suci, bahasa itu kita zakat itu mensucikan harta yang kita punya. Berarti berarti yang minta-minta ini, bayangin tampak kita undang, dia datang sendiri, kita kasih. Jangan sampai lah suatu minta-minta itu jangan sampai ditolak, walaupun kita ngasih berapapun. Apalagi orang fakir miskin yang di jalanan, kalau dia meminta kita kasih, siapapun kalau ada pun kita kasih. Bahasa kita itu mensucikan harta kita yang di rumah yang ada di kita di situ. Lebihnya itu. Karena kalau kita suci, barang kita, makan kita, semua kita beribadahnya pun lebih sama Allah Ta'ala, lebih enak, lebih ikhlas dan lebih menikmati. Jadi kita ambil kesimpulannya, kita tetap harus bersedekah dan tanpa diganggu kepencitraan. Dan nanti kita sedekah pun percintaan itu karena ridhonya Allah. Bahasanya kalau ini datang si orang yang minta ataupun kita kasih, kalau ada pun kita kasih. Yang lebih nikmat karena apa? Bahasanya bayangin kita nih kayak mengasih tanpa kita mengirim, dia datang sendiri kita kasih. Walaupun berapapun. Tapi like udah dikasih, si minta ini nawar, pulangnya dibanyak, wah kebacut itu. itu udah dikasih itu alhamdulillah. Kalau dikasih berapapun, cek minta yang lebih, ya kerja, walaupun kerja banyak. Kalau dia mampu, dia kerja. Oke. Itu kan. Jangan minta terus ya. Tapi ada dong, hadiah bahasanya. Terima, saling mengisi, saling pengertian. Sebagai manusia kan harus mempunyai itu betul. Kita adab sama manusia, adab sama ibadah, adab kita sama Allah Ta'ala ya apa? Penting, karena adab itu penting. Dan adab kalau tanpa ngaji tidak ada manfaat. Adab tetap ngaji nomor satu, adab kita sosial sama manusia sama Allah Ta'ala.
Tapi kadang-kadang manusia itu Nah, eh, apa ya, ngaji apa itu cuma dibuat topeng, itu kira-kira gimana? nah, itu kan fenomenal yang emang itu tadi. Intinya itu ya itu tadi. Kalau makanya aku kan ngomong di depan tadi, cari guru yang emang ridhonya dari Allah Ta'ala, yang betul-betul sanadnya nyambung ke Rasulullah. Sanad keilmuan, sanad keilmuan pasti ada semua di pondok-pondok salaf, di bimbingan. Itu. Nah, makanya kalau emang cari guru, jangan lihat cuma wajahnya, jangan cuma penampilannya, keilmuannya dia apa, masalah akhlaknya ya apa, sanad keilmuannya di mana, itu harus ada. Memotivasi kita bahasanya, ya itu tadi ngecas jiwa kita, ngecas iman kita, ngecas itu fisik kita. Oh ada, oh kita kurang atau kita kurang ini beribadah atau kita berhubungan sama Allah, sama Rasulullah, sama manusianya kurang. Nah itu tadi harus. Makanya jangan lihatlah, karena manusia ini godaannya banyak. Karena manusia ini bukan untuk dijadikan pedomannya. Semua kalau pedomannya sama Rasul dan ridhonya Allah lebih enak. Kalau manusia cari guru yang betul-betul yang betul, nah itu baru kamu pegang yang betul-betul. Kalau gurunya cuma nggak ada isinya, cuma topeng, jangan, kasihan. Cari yang betul-betul guru yang emang betul menggiring kamu untuk kebaikan, bukan menggiring kamu yang ke arah negatif. Guru yang mengarah kamu ke positif, itu yang kamu pegang betul, sok berkah dunia dan akhirat. Itu. Oke guys, berarti di acara kita ini Ya. kita bisa mengerti, Nah, bisa memahami, bisa mencari ilmu gimana kita ini mengambil hidup di dunia ini menjadi orang yang lebih baik dan menjadi orang yang baik, manfaat juga. jadi bermanfaat bagi orang lain, Ya. orang tua, Semuanya semua. harus itu. Oke, berarti sekian kita sampai di sini. Soalnya Habib artinya ini ada acara sebentar lagi mengisi acara sholawatan. Siap. Jadi kalau mau yang datang silakan Siap. nanti jam Nanti malam Batal Isya insyaallah. jam 6. Oke, sampai jumpa di acara selanjutnya. Assalamualaikum.